Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini mengangkat topik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya tentang ekonomi Indonesia akan tumbuh tinggi ya. Ditayangkan oleh banyak media, tapi saya mengambil dari CNBC Indonesia yang judulnya sedikit bombastis. Nah, CNBC Indonesia pada tanggal 12 Oktober jam 20.45 malam itu menayangkan berita berjudul Purbaya mulai lihat tanda-tanda ekonomi RI bakal lari kencang. Di sini ada gambar ilustrasi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyampaikan pemaparan dalam program Squawk Box CNBC Indonesia Jakarta hari Jumat 10 Oktober ya. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mulai melihat sinyal positif bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih cepat dalam waktu dekat. Jadi ini tumbuh cepat, waktu dekat ya, ini penting digarisbawahi. Ia menilai langkah pemerintah menempatkan dana menganggur di Bank Indonesia ke 5 bank milik negara mulai menunjukkan hasil. Cukup luar biasa ya pernyataannya ya. Baru sekitar sebulan ya, kurang lebih malah kurang beberapa hari, ini beliau sudah melihat tanda-tanda hasilnya. Nah, sebagai informasi sejak 12 September 2025, nah ini kan berita bersumber 10 Oktober ya, jadi sebulan, pemerintah telah menempatkan dana sebesar 200 triliun di 5 bank negara, antara lain Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing mendapat alokasi 55 triliun, lalu BTN 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia BSI 10 triliun. Purbaya mengatakan efek pertama terlihat dari makin cepatnya pertumbuhan kredit di perbankan itu, jadi di 5 tadi ya. Salah satu yang telah ia saksikan ialah peningkatan kredit Bank Mandiri yang telah mencapai 11% dari sebelumnya hanya kisaran 8%. Ya, ini kita sulit memverifikasi ya, karena laporan yang disampaikan OJK dan juga oleh Bank Indonesia dengan sumber OJK itu bersifat bulanan. Bahkan OJK itu cenderung terlambat ya. Jadi dia menginformasikan 2 atau 3 bulan sebelumnya, Bank Indonesia 2 bulan sebelumnya datanya. Lah kalau data September belum ada di tempat-tempat itu. Bahkan kalau kita mengklik masing-masing bank di OJK itu belum mencantumkan yang terkini, misal pertumbuhan bulan September. September juga kalau sampai tanggal 30 berarti kan yang 12 hari pertama bukan karena penempatan. Jadi saya kira dari sisi ini saya boleh dong berpendapat kritis ya, data dari Pak Purbaya ini ya menurut beliau yang diinformasikan oleh bank-bank yang bersangkutan. Kita publik belum bisa sekurang-kurangnya memverifikasi. Kemudian nanti kalau kita memperoleh data ya, kalau setengah bulannya itu sebelum ada dana, setengah bulannya ada dana, kita juga harus memastikan apakah itu pertumbuhan yang karena dana tersebut atau karena memang secara siklikal bank-bank itu kan ada bulan-bulan yang dia tumbuh lebih cepat dibandingkan bulan yang lain ya. Kita masih lihat nanti informasi ini, kita akan tunggu apa benar akan terjadi pertumbuhan 11% setelah ada itu sebelumnya hanya 8%. Ini satu hal ya. Tapi sementara kita anggap saja karena ini keterangan Menteri Keuangan yang tentu bersumber dari bank yang bersangkutan, bolehlah. Cuma kembali saya ingin mengkritisi itu, kadang laporan-laporan itu sebelum final itu suka bersifat menyenangkan pimpinan atau menyenangkan kolega ya. Sudah banyak kanal ini mengungkap berbagai data. Bahkan yang sudah final pun dibaca dengan cara yang menyenangkan, apalagi ini kita belum bisa verifikasi. Nah, tapi apapun itu kita bacakan karena ini dari Menteri Keuangan ya. Nah, jadi dilanjutkan, jadi ada pick up kan ke atas sudah naik, itu bagus, kata Purbaya di kantornya. Dikutip Minggu 12 Oktober 2025. Efek kedua yang telah dirasakan perekonomian Indonesia
Nah, ini Purbaya menyebut nih, tapi mungkin tidak, ya tidak, kurang jelas ini. Apakah efek kedua ini akibat tindakan yang pertama tadi? Mari kita baca nih. Ia sebut terlihat dari peningkatan sangat cepat peredaran uang primer atau M0. Ini memang ini bagus, ini saya puji ini ya, karena kebanyakan penjelasan tuh M1, M2 terutama M0, padahal itu yang secara teoritis paling langsung bisa dihubungkan dengan dinamika ekonomi pertumbuhan M0 ya. Nah, pertumbuhan uang primer, jadi M0 sini uang primer, ia sebut telah mencapai 13% dari sebelumnya bahkan stagnan di kisaran 0%. Nah, sumbernya ini, dan tinggal tunggu waktu saja ekonomi secara keseluruhan akan semakin cepat, tegas Purbaya. Sebagaimana diketahui, nah ini sumber dari CNBC yang mengutip Bank Indonesia untuk mengkonfirmasi pernyataan Pak Purbaya tadi. Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia mencatat uang primer atau M0 adjusted per September 2025 mencapai 2.152,4 triliun. Sekali lagi saya ingin katakan ini benar dan terjadi peningkatan, tapi untuk memastikan ini adalah akibat menempatkan uang di 5 bank pada tanggal 12 September, jadi menurut saya terlalu cepat kesimpulannya diambil. Sebagai catatan, uang primer atau base money atau uang dasar adalah uang yang dirilis oleh bank sentral, meliputi uang kartal, koin dan uang kertas yang beredar di masyarakat dan cadangan bank, yakni simpanan bank umum di bank sentral. Ini beda dengan M1 dan M2. M2 itu lebih luas lagi ya. Fungsi utamanya base money adalah sebagai dasar atau pondasi untuk penciptaan bentuk uang lain di perekonomian. Ini dari M0 ini diciptakan M1, bahkan lebih luas lagi dia mempengaruhi M2. Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso, jadi yang dikutip Bank Indonesia ini, mengatakan uang primer ini tumbuh 18,6% year on year pada September. Jadi September 2025 dibandingkan September 2024 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya. Agustus 2025 atas Agustus 2024, itu cara bacanya ya, 7,3% year on year. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted dan uang kartal yang diedarkan, kata Denny dalam rilis resmi. Jadi ini perlu kita garis bawahi ya, bahwa rilis Bank Indonesia tentang uang beredar baik M0, M1, M2 itu secara rutin disampaikan bulanan untuk kondisi bulan sebelumnya. Nah, kita bisa melihat di laman Bank Indonesia dan ini betul terjadi pertumbuhan uang beredar, dan yang digaris bawah ini M0 ya. Tapi tadi apakah ini menjadi pertanda pertumbuhan ekonomi akan melaju kencang di bulan-bulan mendatang, apalagi tahun mendatang? Saya kira terburu-buru ya, karena data sebulan itu belum bunyi tanda petik ya. Yang kedua, kita akan harus melihat life cycle-nya ya, bukan life cycle, polanya. Apakah di bulan September tahun ini, September tahun lalu bagaimana? Jangan hanya September dan Agustus. Nah, kedua juga kita melihat kalau dari keterangan Pak Denny Prakoso ini, mungkin bergesa juga kalau disimpulkan ini akibat penempatan dana 200 triliun itu. Ya jelas itu beri kontribusi ya, tapi karena dia kan tadi ini pertumbuhan giro bank umum dan seterusnya kan, ini kan bisa dikaitkan dengan duit yang ada di bank tadi bertambah. Nah, maka saya mengira ini judul ternyata memang bukan dari Pak Purbaya ya. Pak Purbaya ada pick up ke atas, ada dorongan, ada tanda-tanda ekonomi akan tumbuh lebih cepat, tapi kata-kata bakal lari kencang itu dari jurnalisnya. Jadi saya kira juga tidak tepat kita mengkritik Pak Purbaya berlebihan dalam konteks lari kencang, enggak. Tapi saya tetap mengkritisi ya, bahwa hanya data itu saja dijadikan alasan ekonomi RI bakal tumbuh cepat, itu saya kira terburu-buru. Karena sebagaimana kita ketahui secara sederhana saja, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari dua faktor besar ya, faktor modal. Nah ini masuk ya, modal, apakah namanya kredit perbankan ini menambah modal. Nah, karena modal yang dimaksud ini tidak hanya yang di perbankan ya, tapi PMTB ya, pembentukan modal tetap bruto. Jadi hanya
tidak hanya yang dari bank, tapi mungkin dari dana sendiri dari masing-masing pelaku dan seterusnya. Nah, yang kedua ada faktor tenaga kerja kan, faktor modal dan faktor tenaga kerja. Sementara berita-berita tentang ketenaga kerjaan itu kurang mendukung akan adanya pertumbuhan ekonomi akibat faktor tenaga kerja. PHK diberitakan banyak, perpindahan pekerja dari formal ke informal, artinya produktivitas untuk mendorong pertumbuhan barang dan jasa juga berkurang, itu marak ya. Apalagi kalau data yang dipakai adalah data sebulan, bahkan kurang dari sebulan, karena akhir September kan belum sampai sebulan dana itu. Saya kira ini agak sedikit berlebihan, tapi bisalah kita terima bahwa Menteri Keuangan ingin mulai membangun sentimen positif terhadap pasar, terhadap pelaku ekonomi. It's okay, itu boleh lah ya. Tapi izinkan juga saya sebagai ekonom mengingatkan bahwa sentimen positif yang dibangun atas dasar data-data yang belum memadai itu nanti tanda petik bisa PHP ya. Jadi mudah-mudahan para pemirsa dengan cara saya membaca ini menimbang-nimbang bahwa seberapa prospek ekonomi Indonesia ke depan. Jadi saya juga tidak ingin menyebarkan berita pesimis, tetapi kalau optimisme atas dasar hal-hal yang belum kuat itu juga berbahaya ya. PHP bagaimanapun juga sesuatu yang harus dihindari. Jadi antara membangun sentimen positif, kemudian fakta-fakta, indikator, dan komunikasi publik yang baik, saya kira akan membuat seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan ekonomi Indonesia, ya pemerintah, pelaku usaha, rakyat sebagai konsumen, dan kita semua, saya kira perlu lebih dicermati dan dibangun optimisme bersama.